Berat tuh. Nggih. Yang di Polandia 2 tahun, ambil tiang magae, kalau tiang libur nih kan tiang kan lah grup main kartu Iya. Pokemon. Ya. Ambil tiang itu video, ambil tiang nih handar mau wacana itu Nggih. Ani beliau tiang ingat nih kan Ida pernah bilang kalau Manggases itu keponakan Ida. Iya. Bilang ketemu sekarang kadek siwa marah, ada tawa hahaha hihi ho apa bentuk Iya. Banyak nih ke yang ingat yang apa adanya dari mana Brahmana dan Nayonir sing mulian kelahiran Nabi Samskaro sing mulian pediksan Nasrutan Nacasan Tatih nih gitu. Wah, apal. Tiara teman ngepes. Terus. Nah niki kan wenten masih petaken. Nah, kalau maguru, kalau aguran-guron itu sudah sampaikan sareng Pak Kadek tadi kalau pertanyaan nah niki kalau semisalnya guru niko sugro pangdana ngalin ngeten meninggal apakah sang murid boleh mencari guru baru? Di samping itu bagaimana karmanya dengan guru lama gitu. Sapun niki, kalau memang Anda dengan guru itu ada kontrak secara ritual, kan niki Anda menerima dan sebagainya, niki. Nah, kemudian Anda akan juga jadi guru di kemudian hari. Anda berguru menjadi guru. Nah, tentu harus memang pada guru yang satu itu. Dan niki, nah, kalau di hukum kesulinggihan, tidak boleh orang putus dengan guru, apalagi setelah kita diinisiasi. Pengen niki, tapi kalau hanya satsang begini tanpa inisiasi, silahkan saja. Jadi guru universal jadinya dia, bukan lembaga keguruan. Oh, kan join kan. Nggak, kalau umpamanya dia orang mediksa nih, kan lembaga dia. Nah, harus ada yang dilembagakan. Kan niki? Makanya kalau kita bicara ini, kok paling tidak guru itu adalah agen. Nah, kan niki? Anak itulah aktor. Guru agen, murid itu aktor. Ini yang dimainkan kan niki. Nah, tapi kalau kita sudah universal, alam semesta ini adalah guru, tidak masuk dalam sistem lembaga diksa, boleh, kenapa tidak? Yeah. Maka sama dengan Sang Buddha, ketika dia mencari pencerahan, kan banyak dia berguru. Dan banyak dia berguru. Tetapi guru di sini pencerahan, bukan untuk mengambil peran pendeta. Ya, beda kan? Kalau guru pendeta nggak boleh pindah guru nak. Sampai meninggal pun dia istri guru. Kalau enggak anak guru, ada ikatan itu. Jadi itu memang kontrak dia. Itu lembaga diksa itu punya. Kalau guru-guru yang umum nih kan, ya, misal orang di asram A, kemudian dia pindah ke asram B, tidak jadi masalah. Oh, tidak masalah. Tidak masalah. Dia kan ada yang dengar dia kan misalnya sulinggi atau panitia nikah, misal membuat kesalahan di perucutnya nikah dipotong. Habis itu misalnya yang salah niki mencari guru baru lagi bersulinggi. Itu tidak boleh. Kita lembaga diksa itu. Enggak, perguruan diksa enggak boleh itu. Di dalam teh disebutkan yang orang sudah dipotong perucut, dia enggak boleh mendiksa lagi. Enggak, kenapa? Niki hancur permainan lu lembaga diksa karena seorang sulingnya enggak boleh cacat di mata Tuhan. Enggak, karena sila itu menjadi hal yang sangat penting itu nak. Kalau nikah dilanggar, ada Tuhan memberi apa di masyarakat kelihatan nggak kelihatannya? Paling tidak kan dia dapat sanksi sosial dan sampai seorang guru sampai sudah melakukan berarti ada sesuatu yang memang salah. Punishment nih istilahnya catur pariksa sama beda dana sebuah main kan berarti dia sudah salah. Karena sebagai seorang figur masyarakat publik dia tidak boleh salah. Apalagi ketika dia merealisasikan siwa di dalam dirinya. Ketika dia memimpin upacara, ini kan formal banget ini. Kalau perguruan-perguruan spiritual tuh enggak jadi masalah. Enggak. Cuma di proses diksa. Maka konsep diksamu diksa apa kan itu dia. Diksa membangun kesadaran apa diksa lembaga diksa sebagai sulingge. Nah, ini yang penting. Kalau nikah kan pernah Ida sampaikan dalam hampir setiap Dharma Wacana nih kok. Kalau seorang Brahmana itu tidak dilihat dari kelahiran sucinya, tidak dilihat dari belajar sastra suci, tidak dari yatnya dan juga tidak dari duduk di lembaga. Kalau dilihat dari perilakunya seorang Brahmana itu dilihat dari perilakunya. Perilaku yang seperti Nabi nih kok. Baliknya.
ketika seseorang mendolat diri sebagai Brahmana bukan hanya kelahiran, Iya. dia mesti memikirkan alam semesta. Itulah Brahmana. Memikirkan alam. Alam semesta. Apa itu? Ya. Sukinoh Bhawantu. Ya. Jadi semua alam. Ketika dia mempertahankan tentang sebagaimana saya memberikan pertahanan perlindungan kesatria, ya. Oh, kalau pertahanan. Iya, bagaimana dia melindung, memprotek. Tapi kalau dia bicara hanya urusan kelompok dan isi perutnya, walaupun dia lahir di kelompok Brahmana, dia bukan Brahmana karakternya. Nah, tapi kalau hanya untuk dirinya sendiri, walaupun dia menyebut dirinya Brahmana, Sudra sesungguhnya dia. Sudra. Ya. Kalau apa namanya itu? Nah, kalau memikirkan alam semesta, Niki kan berat. Mikirkan diri sendiri aja susah nih kok. Ada gimana itu perilakunya seorang Brahmana Mikar itu? Kalau kita bicara tentang berpikir alam semesta, mari kita bicara tek ya. Adwesta sarwa butana metri karuna caewan nirmamo nirhamkara. Dia tidak akan pernah membenci dalam kondisi apapun alam ini. Tidak pernah membenci. Apapun alam tidak pernah dia benci. Paling-paling dia hanya sebagai pengamat. Makanya suka duka ini dia jadikan sebuah apa? Sebuah tangga untuk dia menuju pada konsep pembebasan. Maka dalam bahasa Bawah dia stita pradnya saka basya samadita syakesawa. Jadi stita pradnya dia apapun dia. Dia tidak akan sedih kalau dia dicaci. Dia tidak akan, cara bahasa keren, tidak terbang kalau dipuji, tidak akan tumbang kalau dicaci. Mungkin anak Ida kemarin kan ramai di medsos. Oke, tapi sudah terukur. Tapi Ida melakukan itu bukan karena marah. Semata-mata demi literasi yang ada karena ada penyimpangan. Karena kalau Ida duka kan berarti Ida menurunkan grade kita. Maka Ida Nabi Sri bilang, dulu jadi sulingnya karena sastra, sekarang selesaikan dengan sastra kalau ada yang dilanggar. Makanya konsepnya kan sesana dulu. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual sulit akan diukur, tapi kecerdasan apa yang penting? Perilaku, attitude, morality. Iya. Itu yang menjadikan. Makanya dalam tadi sebut dengan sabda Kang Sinanggadaro yang pertama kan sila. Sila ngarannya mengraksa cara rahayu. Ya nabe ke ayat-ayat Weda, ratina diksam apnoti, berata yang menyebabkan orang mengalami kepenyucian, tapi selama ini bukan berata, yang penting boma diksa pot gala dwi jati pada disuling. Kan ini ya. Jadi apa? Silonya diabaikan, beratanya diabaikan. Kalau dalam seperti yang Ida bilang, itu kan ada dalam kitab-kitab Weda itu dibilang bahwa Brahmana-Brahmana yang keras seperti Durwasa, yang kutuknya sangat keras, tapi memberkati Dewi Kunti. Ada lagi para Surama yang bawa kapal, itu kan sangat pemarah dia, membunuh kesatria. Bagaimana itu gitu dia? Kan mari kita lihat komposisi kelahiran. Ada hampir 24 sampai 25 variannya. Brahmana ning Brahmana tuhu dia sadu guna. Ingat ya, Brahmana ning Brahmana. Brahmana ning kesatria ya Brahmana, kalau menjadi raja resi jadi penasihat raja. Ada Brahmana ning Wesya, ya Brahmana lekat kalau berdagang. Ada Brahmana ning Sudra, blog. Ini paling jelek Brahmana ning Meleca, cangak meketu. Kesatria pun begitu. Ada kesatria yang Brahmana, ada kesatria yang kesatria, ada kesatria yang Wesya, ada kesatria yang Meleca. Wesya begitu, Wesya yang Brahmana. Berapa variannya itu? Wesya yang Brahmana, Wesya yang kesatria. Makin Wesya yang kesatria nak. Pengusaha jadi penguasa, betul nggak? Baru Wesyaning Sudra, Wesyaning Meleca. Kan Sudraning Brahmana lekat di tempat tapi ya dia dua gitu, Brahmana ya. Sudraning kesatria, Sudraning Wesya, Sudraning Sudra, Sudraning Meleca. Yang paling kacau terakhirnya apapun komposisinya, Melecaning Brahmana. Oke. Udah. Mungkin masalah ngaben ratu. Yang niki ngabennya kan ada profesi upacara sebelum ngerora senika.
sebelum nikah kan nyekah nikah nih. Sekah nikah setelah di kedat dari lautan nikah. Ngedatin. Ngedatin nikah di mana ditaruh di Baledangin tapi di Merajang. Setelah nikah. Baru mau ngerorasin. Kan, Baru akan ngeroras, Nggih. akan ngedat di segara. tinggi sekarang. Sebenarnya kan puniki tidak ada kata harus ngedat di segara. Tidak ada harus. Kalau dekat dengan segara boleh. Bagaimana ke daerah pegunungan? Ya nggak? Ring pempatan dadi, ring niki. Maka konsep Sulinggih ketika memulangkan roh pada saat ngaben itu tidak pernah ngaba ke segara, nak. Nggak. Sekarang mengapa di segara? Mari kita lihat. Ini sebuah analisis material. Benda-benda yang cair adalah benda yang mudah untuk bergerak. Betul tidak? Maka itu Tirto itu yang Pasupati yang dia menyerap. Tapi kalau benda padat di Pasupati lama banget. Maka itu lama bertahannya karena sektornya padat. Maka dia harus disucikan setahun sekali. Maka raga melasti ke segara. Dan maka Tirto itu ketelun kan. Longara dia melekulnya. Maka dijelaskan oleh Marsyada, ketika ada agama lebih banyak menggunakan simbol saat padat, dia baru tingkat pemula itu simbolnya. Setelah dia air, baru dia berikut. Itu masuk api, masuk ini. Dan di Hindu semua ada itu. Karena tergantung tingkat pemahaman spiritual daripada umat. Makanya raga menak Betara Tirto. Kan sing megobo Betara Tirto. Yang saat padat megobo ya. Ya nggak arca dan sebagainya. Maka ini harus setiap tahun dibawa ke laut. Sama dengan Semedan Muslim. Dia kan pertima padat itu. Hajar Aswad yang di Mekah. Makanya sekarang di situ di Pasupati dengan umat. Ada cakra nggak nih man? Ya, nah sekarang balik terkait dengan itu. Di Baledangin jangan pesing gitu. Karena kalau Anda tidak akan nyekah, enggak usah diulapin, biarin aja. Nggih. Kalau Anda akan melakukan Atma Wedana, ulapin, nanti Anda silih hasil dengan badan barunya. Yang berupa Puspa Lingga. Enggak usah lingga yang ke Baledangin lagi. Ini kan kan ya dipase. Sulinggih tidak pernah membawa roh itu ke laut, nak. Dan kedinginan. Suarga. Tapi kan kembali sebenarnya kesadaran badan melekat. Ya orang kedingin kenapa waktu dia dibakar ngudesin kepanasan. Kan semua logika yang mentah itu. Ketika di laut dia kedinginan. Tapi ada yang tidak senang masih di laut. Nah. Apalagi anyut di kuta nyangat mau deman belab itu. Kenapa itu? Atma apa yang kita tuh? Atma bekas pasti lancar itu. Habit sangat menentukan itu nak. Tapi etika tidak ada. Tapi mulai sekarang kan nuyat mau dipasih gitu. Mata kadean nganyut tuh karena Sulinggih. Ketika dia akan ngelina itu 2 dasa angula, 12 guli di atas badan simboliknya itu ubun-ubun. Itulah posisi Atma dia sasara Padma Cakra. Niki akan dilepas menuju ke sana. Tapi karena merasa raga kembali masa-masa perpisahan harus ada perjamuan lagi bien ulapin gentar bien ajak mulai dimulai itu karena sing raga ngelingyang terus sing pocol swarga antu moksan tu kemulan tu benar. Ya enggak? Ya, bingung kan mau bikin nurin raga melingin ini kan kita ini beda nih karena anak muda nih Jo Bang ya. Ya enggak? Nah, jadi kan mata lebang nih agama kita. Tapi kualitas Atman juga seperti itu. Ya, kualitas Atman juga begitu. Blog ya, mau blog makanya meluas apa dari jurus apa kan cleaning service tuh. Tukang bersih-bersih. Tukang nggak kena outsourcing. Ya, itulah disebut dengan agama konvensional. Kesepakatan yang disebut dengan hipostruktur. Ya harus pangkene, harus pangket itu. Selama kita belum mengalami konsegradasi, peningkatan jenuh aja kita bang. Cara murid TK nak liung lah simul de pelih. Aduh, si nak merelekat langsung mahasiswa kalau kuliah.
enak ya. Wah, ya gitu. Maka raga cara membalik wayang cengblong. Ya demen ikan tutur dong kresna ya dingah nih. Demen ya benjol ceng jak blong tutur nih. Demen roman bahat walen ngajak ya nu jak condong kan gitu nih kena. Ya enggak? Anda mau apa? Makanya seorang suli kan tadi ada sama rendah gini dah karena you anak muda bang makanya jadi agama tuh buat renyah itulah. Ya. Kita bahas swargantu lagi. Nggih. Kan sering juga swargantu pitara dewa, swargantu pitara gano, swargantu pitara sarwaya nama swado. Ya Tuhan, semoga arwahnya diterima di surga. Semoga arwah-arwah suci juga diterima di surga. Ya Tuhan, sembah dan baktiku hanya padamu dan hormatku pada arwah-arwah suci. Nah, mungkin beda nih ki menyembah Tuhan sareng menghormat sembah dan hormat itu bedanya Ratu. Kalau kita bicara sembah dan hormat, kadang-kadang bahasanya beda, tapi patuh penghormatan. Ya, kalau kita penyembahan, dia adalah objek yang tidak lagi dibawa ke alam yang lain. Ya enggak? Hormat tunggal, sembah tunggal. Hormat, apa Anda tidak menghormati saya? Hormat. Tapi Anda menyembah Tuhan. Ya, oke lah. Jadi kembali swargantu kan, apakah dia sebuah lokasi lokus, apa conditioning mental? Bicara swargantu kan tidak lokus berapa luasnya. Kan kita berpikir dia masih dalam ukuran ruang dan waktu dan ini. Tapi kalau kita bicara, ternyata dia alam teja. Alam teja juga alam material, alam bersinar. Ya. Kata suara kan terang. Nggih, suara terang artinya berarti sinar. Berarti nu ada alam panca mahbuta di level teja. Kalau kita analisis dari situ. Dewa pun teja panca mahbuta nedip pun sinar. Ya enggak? Makanya dewa itu bukan objek sembah yang terakhir. Bukan. Ya, sama dengan sinar matahari kan sinar teja. Ya. Ketika Anda menyembah sinar kan matahari nu ya lehnya besar itu. Ya. Makanya nanti para dewa pun akan mengalami pralaya ketika akhir zaman. Para dewa kan? Iya. Sobro ngalin Mas. Ngalin Mas ya. Tenampun cerita. Kalau itu kan mertanya. Kalau bubar pemerintahan kan niki, nu ada menteri. Dia kan alat daripada Tuhan. Ini yang kadang-kadang harus kembali moksa. Dewa pun harus moksa. Orang moksa dia. Bukannya orang moksa menjadi dewa ya? Itu kan baru level antara. Oh, level antara. Iya. Kalau masih mengalami kematian nanti pada akhir zaman kan semua akan kembali kepada potensi. Kita balik tadi. Potensi pasif itulah sesungguhnya Tuhan yang paling hakiki. Potensi aktif itu para dewa. Potensi penikmat itu atman-atman kita. Ya enggak? Kalau sebelum nih atman mencapai alam pasif kan alam dewa malu alih. Mara alam pasif sing langsung udah di atmo, udah di dewa, malu nih pasif itu alam semesta itu. Tuhan alam semesta yang disebut neti itu. Tidak ini, tidak itu. Maka kenapa Bostonian Power konyang serba ayang nih, Tuhan? Ampura pada Siwa tidak ketemu dengan Durga. Rudra dengan Durga. Siwa Uma Parwati dia. Tuh. Ketika Uma sudah jadi Durga, maka Siwa pun berubah jadi Rudra. Tuh. Dalam kita di sini. Karena stone dia kuat nih. Dia Rudra tang Rudra nih di sisi nih. Dia kene Rudra, Durga nih tulang ekor. Iya. Nih Yama di ini konya Batara Yama. Nggih, Batara Yama nih Yama Raja di kieu konsepnya. Maka Banten Yama Raja Batara kene itu. Yama di kan peten itu Batara Yama Raja, apa namanya? Gelar sanga itu. Tuh. Ratu, kalau semua niki akan kembali ketika pralaya kan akan ada lagi kehidupan. Kasaran kenapa Tuhan menciptakan kehidupan niki yang mau kene ben ani moksa, bomoksa ani ten moksa masih bilu kan kita pas pralaya. Pun Bapak takon. Boten winten. Memenu takon meme. Kemudian mengaicang gitu bata. Hah? Pengelah. Hah? Pengelah keturun. Bukan gitu. Untuk menunjukkan dirinya ada, dia harus mengadakan. Untuk menunjukkan dirinya ada, harus mengadakan. Iya. Itu filsafat eksistensialisme.
untuk menunjukkan diri anak laki-laki perlu saya nak lo. Ya itu. Yang nak mani turu alis sing ada. Berarti anak kelainan. Kalau kita kan juga bagian dari Tuhan sendiri gitu kasar. Nah, dong reseng bagian. Oh. Kalau bagian berarti kan bedek ragon ya. Oh. Kelas ragon. Ragon terhubung ibaratkan listrik ini. Oh, masih terus. Listrik alam semesta masuk. Jadi neon apa putus saja jaring nelen? Itu dia pulang ya ke situ. Oh, masih satu bagian. Iya. Hanya kan kesadaran kita yang beda, kesadaran neon, ya kesadaran preset dan mesin cuci kan melena. Apa tugasnya itu? Kadang-kadang kan inilah listrik itu terlena ya. Oh saya tukang putar blender gitu yuk. Ini udah di kadang-kadang ini bahannya blender, listrik. Enak. Makanya masalah ben mani mau perlaya mau tidak perkarma yang buruk nih. Dia tuh sangat urusan nih. Kenapa? Dijelaskan ketika orang dari A sampai Z tetap melakukan keburuk ketika dia lahir 5 juta kali moksa ya ben mani. Karena disebut dengan Brahmanakta. Ketika proses Brahmanakta ibaratkan laba-laba menarik jaring-jaring ke dalam dirinya. Ketika Brahma Diwa siangnya Brahman, dia akan melepas jaring-jaring. Dia ada di dalam jaring-jaring itu. Tapi jaring-jaring itu bagian daripada dirinya. Itu Swetara Upanishad kan. Kelihatannya dia berbeda, tapi anasir jaring itu ada dalam dirinya. Seperti kata tadi, itulah potensi pasif itu. Ketika dikeluarkan menjadi potensi aktif. Ketika dia berada di situ, menikmati sekali dia. Maka ini disebut dalam bahasa Upanishad lila dia. Lila permainan Tuhan, Tuhan bermain. Makanya bangun lagi. Kondisinya 3 nih. Ketika laut itu tenang, kan sedang ada gelombang. Inilah potensi pasif. Ketika dia bergerak, ini potensi aktif. Terlempar nggak dia ke sisi menjadi ombak buih-buih? Itulah dia. Pertanyaan kita buih aja, ya pasif atau sing. Tapi boleh buih menyebut dirinya air lautan? Boleh. Boleh menyebut dirinya air laut? Ada ya. Tuh. Bahaya. Ya nggak? Bisa menyebutnya, walaupun bagian dari air laut juga ya. Tidak boleh, tidak bisa menyebut. Ketika dia tarik nanti, tenang ya Bet, marahi dari laut. Ketika menyatu kembali. Ya. Oh mantap. Ya, sudah mulai terbuka bedik-bedik. Tuhan raga budoh saya. Untuk menyembah, sembahlah aku. Itu di konsep bakti. Yang sering banget tuh. Ini ada pada sementan yang dari doktrin dia. Sehingga sering menyalah-nyalahkan orang. Tuhan sing kepentingan, sing secara jenyana untuk disembah. Dia ya kan, untuk apa? Ya enggak? Kan ngutuk-ngutuk maksudnya. Kamu tidak menyembah. Nopang tolen itu sebelah, tolen polan. Coba agama kita raramo dan nuntut kan panaa. Biang cangkene, biang cangkete. Saya enggak, tapi orang tua yang anak yang baik tuh sing nagih raramo kan supaya bisa kita mengerti kan untuk melayani, ya enggak? Ya. Betul. Kesriang lah. Ya enggak? Kan Tuhan kita tidak gila hormat. Ya balik Ratu untuk kalau guru piduka itu gimana ya? Apa konsepnya ngatur guru piduka Ratu? Misalnya kalau kita tidak salah pun tetap ngatur guru piduka atau gimana? Bukan hanya bentuk bantan aja nak. Guru piduka juga dalam bentuk puja kesamo swama mahadewa, kesamo swama jagat nata. Tapi kan permasalahan bukan Tuhan kita citrakan hanya marah. Paling tidak ada 2, maka bahasa itu perlu dilihat guru piduka apa guru paduka. Guru piduka apa guru paduka? Kalau guru paduka kita butuh tuntun dari beliau, dari paduka yang kita tuan seperti Pertuan Agung. Kalau guru piduka bendu timpa guru bendu piduka. Berarti ada disharmoni yang terjadi di sebuah tempat atau perilaku kita tidak benar. Dan ini wajar kan kita salah, karena ketika kita masuk ke dunia maya,
suka duka dan sebagai matra suparsa kontea situsna suka duka. Nah itu kita ayat-ayat di bagi kita. Maka ketika persenjataan sang roh dengan badan, maka sang roh lupa karena kekatnya. Maka disebut aturu. Kita berusaha jadi atutur. Di sinilah bias kita ya. Makanya guru pidukona sebuah terapi psikologis ini untuk seseorang seolah sudah diterima maafnya oleh beliau. Seolah itu. Padahal belum pasti kan? Tuhan kan tidak marah. Oh, Tuhan tidak marah. Iya, tapi kan kita kembali alam dewa itulah yang kembali yang mesti punya kepentingan mengatur siklus alam semesta nih. Sama dengan kita melanggar di jalan di jalan, masa presiden marah? Polisinya aja ngurus. Sudah. Oh, ini kira tuh. Apa tuh? Yang lupa nih satu pertanyaan yang saya ini kan metaken tentang melasti yang benar. Sedurung nyepi, sedereng ngawentenan yakna kadulurin untuk mecaru, tetapi melasti dumun awu mecaru. Kan begini, ada konsep kalau kita menggunakan salah jontar Melaka, ada yang melasti di kedasa. Tapi kalau teks melasti kita baca, ngiring prawata dewata kabeh anganyutakan papa klese letuking buana. Kalau tag ini dipakai, berarti sebelum mecaru, karena nganyet malau. Yang subuh sud mecaru, kan somyong bebutos yang ada malau. Nah, tetapi kalau tag ini dipakai, amet sari ngamerta ring kelenging samudra. Berarti mestinya harus sudah mecaru malu mareto. Tapi karena pangsing pangpendo ke segara, cepokan. Berarti tidak dimasalahkan itu. Tidak, Tuhan tidak komplain. Kau bahasa saya dengan Betara sih tanya komplain, cuma adik beng ada ngaturin kini, ngaturin kita guru. Apalagi Niko sama itulah kembali karena terapi psikologis itu nak. Psikoterapi. Semua ratu ampura nih. Ampura ini nih wah.